Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wal hikmah. Ighfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atina al-hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma ja'alna min ibadika alladhina ataitahum malan wa ilma wa hum yattaquna fihi rabbahum wa yasiluna fihi rahimahum wa ya'lamuna lillahi fihi haqqan. Allahumma ja'alna min akbar kibari rijalil a'malis saduqin al-umana wa ja'alna min akbar kibari al-ulama'i warasatil anbiya wa ja'alna min akbar kibari a'immatil ummati wa qadatiha wa ruwadiha birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Teman-teman para pemuda bintang, Bapak Ibu peserta kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang banyak sebanyak makhluk ciptaannya. Hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala semata kita mendapatkan hidayah Islam, iman, ihsan. Kita dimudahkan untuk mengerjakan salat, berpuasa, bersedekah. Sungguh kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, semua itu tidak akan pernah terjadi. Dan karena rahmat Allah pula kita meminta, kita memohon belas kasihan kepadanya agar berkenan menyempurnakan hidayah Islam, iman, ihsan kepada kita semuanya. Bahkan berkenan menjadikan kita sebagai sebab Allah memberikan dan menyempurnakan hidayah Islam, iman, dan ihsan kepada orang lain. Para pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kajian kita terkait dengan bagaimana kita melaksanakan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku melaksanakan salat, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW. Atau kita sedang berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar.
Para pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah, dalam kajian tentang salat kali ini kita sampai pada tema duduk antara dua sujud dan at-tahiyat. Baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Berjuta potensi kebaikan yang ada di sana. Duduk antara dua sujud dan at-tahiyat. Berjuta potensi kebaikan. At-tahiyat adalah ucapan selamat, ucapan keselamatan, doa keselamatan bagi siapapun mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjangkau oleh kebaikan, kemuliaan yang ada dalam syariat at-tahiyat ini. Jadi ada dua tema, dua subtema yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah duduk antara dua sujud. Ya. Duduk antara dua sujud. Dan terkait dengan ini ada beberapa sub yang kita akan bahas. Pertama, kita akan membahas tentang perintah untuk duduk antara dua sujud. Ya, perintah untuk duduk antara dua sujud. Terkait dengan ini kita mendapatkan hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat populer. Ya. Hadis Nabi yang sangat populer yang sering dinamai sebagai hadis musi'is salah. Hadis tentang orang yang salatnya buruk. Dan kemudian Nabi setelah orang ini pasrah diperintahkan 3 kali mengulang, masih diperintah yang keempat kalinya dan yang bersangkutan tidak sanggup, akhirnya minta diajarkan bagaimana salat yang sah, ya, salat yang benar itu seperti apa. Dan disinilah kemudian Nabi kita Muhammad SAW termasuk mengajarkan kepada beliau untuk duduk antara dua sujud. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis ini terkait dengan tema ini, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida." Yang berarti, kemudian sujudlah kamu sampai engkau tumakninah dalam sujud. Ya, ini sujud yang pertama. Tsumma rfa'. Kemudian angkat. Hatta tatma'inna jalisa, sampai kamu tumakninah dalam duduk. Jadi mengangkat kepala, mengangkat badan ke posisi duduk. Sampai tumakninah, sampai anteng, tenang. Ya. Nyaman. Posisi duduk. Baru setelah itu, summasjud hatta tatma'inna sajida. Setelah duduk, antara sujud yang pertama, ini ke sujud yang kedua. Summasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah kembali sampai tumakninah dalam sujud. Di sini ada dua sujud, pertama dan kedua. Dan antara keduanya ada perintah untuk duduk. Dan duduk di sini posisinya itmi'nah, tumakninah. Ya, pada posisi yang tenang, anteng, ya, tenang dan nyaman. Ya, tentunya ketika kita duduk dengan tumakninah. Iya, ini perintah untuk sujud. Berikutnya, kita bahas bagian kedua tentang duduk antara dua sujud ini adalah sifat. Duduk antara dua sujud. Seperti apa sifat, ya, atau tata cara duduk di antara dua sujud itu, kita menemukan beberapa kesimpulan berikut. Sifat duduk antara dua sujud. Setelah sujud pertama, kemudian duduk antara dua sujud, ya. Sujud pertama dengan sujud yang kedua. Bentuk duduknya adalah iftirash. Seperti yang ada dalam gambar itu. Kaki kiri ya, ditidurkan, diduduki, dan kaki kanan ditegakkan. Disebut dengan duduk iftirash. Duduk dengan i'tidal. Ada dua istilah yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan dan mencontohkan duduk antara dua sujud. Beliau menggunakan kata i'tidal
ya, dan kata istiwa, ya, tegak dan lurus. Jadi duduknya itu posisi badan, ya, kepala itu tegak dan lurus, tidak bengkok ke depan, tidak bengkok ke belakang, ya, tegak lurus. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua tangan bisa diletakkan di atas pupu atau di atas lutut. Ketika di atas lutut bisa menggenggam, ya, lutut tersebut. Ya, dan kemudian poin ini adalah dengan tumakninah. Ya, ada tumakninah di sana. Ini sebuah karunia Allah yang sangat luar biasa. Kita lahir lebih dari 14 abad setelah Rasulullah SAW wafat. Tetapi riwayat yang sampai kepada kita sangat detail, sangat rinci, sehingga seakan-akan kita melihat secara langsung. Setelah kita mengkaji, membaca, mempelajari data yang sampai kepada kita melalui riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kita perhatikan terkait dengan kesimpulan ini adalah merujuk kepada sejumlah hadis. Ya, di antara tentang hadis yang menyebutkan sifat duduknya antara dua sujud, ya, Nabi kita Muhammad SAW ada pada sunnah Nabi kita Muhammad SAW di mana berbunyi tsumma yaqul Allahu Akbar. Artinya dari posisi sujud yang pertama beliau kemudian membaca kalimat Allahu Akbar wa yarfa' ra'sahu, dan beliau mengangkat kepalanya hatta yastawiya qa'idan. Nah, di sini kata istiwa, sampai duduk lurus. Istiwa. Ya, tidak condong ke depan, tidak ke belakang, tidak ke samping kanan, tidak samping kiri. Tegak lurus, istiwa. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Hadis kedua terkait dengan sifat, ya, dan tata cara duduk antara dua sujud ini adalah apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada orang yang buruk salatnya tadi. Ya, di mana disebutkan kata hatta tatma'inna, sampai kamu tumakninah. Ya, di sini antem nyaman, tidak gerak-gerak sedemikian rupa, ya. Ini tegak, duduk pada posisi kepala, punggung tegak, itmi'nah, ya, sampai tumakninah, sampai tenang. Ya, ada kalimat itu. Hadis yang lain, ya, hadis yang ketiga dalam hal ini terkait dengan sifat. Ya. Dalam hadis ini Abu Humaid As-Sa'idi disebutkan summa sana rijlahul yusra wa qa'ada 'alaiha. Kemudian Nabi membengkokkan, menidurkan, ya, kaki yang kiri dan mendudukinya. Summa atadala. Nah, di sini menggunakan kata i'tidal. Jadi i'tidal bukan hanya ketika bangkit dari rukuk, tapi i'tidal juga ketika kita bangkit dari sujud pertama ke duduk, ya, digunakan kata i'tadal, itu artinya tegak, ya, lurus, tidak bengkok. Summa atadala, ya, hatta yarji'a kullu 'admin fi maudhihi, sampai setiap tulang kembali kepada posisinya. Mu'tadilan, ya, benar-benar i'tidal, ya, tegak lurus. Summa ahwa sajida, baru setelah itu kembali ke sujud yang kedua. Ya, inilah diantara riwayat-riwayat yang kemudian disimpulkan oleh para ulama pada poin yang kita sebutkan di depan tadi. Ya, berikutnya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, sub ketiga tentang doa, ya, pada posisi ketika kita duduk di antara dua sujud. Sebelum masuk ke doa, saya ingatkan kembali terkait dengan kalimat yang kita cantumkan di depan, berjuta potensi kebaikan. Ya, berjuta potensi kebaikan. Di antara kebaikan yang kita dapatkan pada saat kita mengkaji sifat salat Nabi, baik dari sisi gerakan, tata caranya, maupun dari sisi doa. Ya, dengan juga fikih doanya, ketika kita mengkaji itu semua dan merujuk kepada sunnah, kepada hadis, bahkan kepada ayat, kepada nas. Jadi bukan sekadar ucapan seorang ulama. Ya, kata-kata seorang ulama. Meskipun kata-kata ucapan para ulama
secara umum merujuk kepada ilmu. Tetapi ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah bisa mengkaji gerak dan juga doa ya, tentang sifat salat ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari dalil, dari hadis dan dari ayat, maka disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita bisa mengkaji satu ayat isi dan kandungannya, maka ditambahkan kebaikan di dalam diri kita dan diberikan ukuran seberapa kebaikan yang kita dapatkan saat kita mengkaji satu ayat dan atau mengkaji satu hadis, karena Rasulullah menegaskan diturunkan kepada beliau ya Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an bersamanya, yaitu As-Sunnah atau hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengkaji satu ayat dan mengkaji ya atau mengkaji satu hadis akan menambah bobot kebaikan dalam diri kita, lebih baik, lebih mahal, lebih berat ketimbang andai kekayaan kita bertambah satu ekor unta yang paling besar dan paling gemuk. Ini tentunya sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Yang kedua, kebaikannya adalah bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu dan berdasarkan ilmu, akan menghadirkan dan menambah keyakinan di dalam diri kita. Akan menambah kemantapan. Ya, untuk ya insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah karena kita mengerjakan amal berdasarkan ilmu. Di antara manfaat yang lain yang sangat besar, ya, potensi kebaikan yang luar biasa adalah manakala kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk menyebarkan hadis tersebut, menyampaikan kembali kepada orang lain, maka hadis yang kita sampaikan dan kita jelaskan ini akan menjadi sumber pahala yang tidak akan pernah putus. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini di luar amalan yang kita kerjakan di dalam salat. Ya, kembali ke poin yang ketiga, doa saat duduk antara dua sujud. Ya, kita perhatikan, doa minta ampunan saat duduk di antara dua sujud, hukumnya sunnah. Menurut pendapat mazhab Maliki, Syafi'i, sebagian generasi akhir mazhab Hanafi, dan satu riwayat dalam mazhab Hambali. Dalam hal ini berarti ini pendapat jumhur. Jadi doa meminta ampunan. Jadi duduk di antara dua sujud, itu disunnahkan di sana untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dalil dari sunnah ya an Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina as-sajdatain rabbighfirli rabbighfirli. Dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, semoga Allah meridai beliau, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau membaca ya pada saat duduk antara dua sujud itu, Rabbighfirli Rabbighfirli ya, Rabbighfirli Rabbighfirli ya, wahai Rabb hamba, Murabbi hamba, pencipta, pemilik yang mencukupi, yang mendidik hamba, ighfirli, ampuni hamba. Wahai Rabb hamba, ampuni hamba. Ini kesaksian sahabat Hudzaifah ibnul Yaman terkait dengan apa yang dibaca oleh Nabi saat duduk antara dua sujud, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan doa ini terkait dengan nanti ada kalimat tumakninah yang tadi kita sebut, maka bisa diulang. Setidaknya 3 kali ya, diulang. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Diulang lagi, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya, Rabbighfirli, Rabbighfirli, untuk kita merasa nyaman pada saat posisi duduk. Dan di samping sebagai bentuk penekanan ya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, bahwa dosa kita serius dan memohon diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diulang-ulang.
Ya. Pada kalimat-kalimat sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika pada posisi ruku' membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ya, setidaknya 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Tapi ternyata beliau membaca doa yang pendek itu, waktu yang dihabiskan sama atau mirip ya, dengan waktu yang dihabiskan untuk membaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa. Itu artinya bahwa diulang bisa sampai ratusan kali, bahkan bisa sampai ribuan kali. Ya, sebagai sanjungan dan pujian mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pula di doa-doa kita di dalam salat kita, itu dimungkinkan untuk diulang-ulang. Dan tadi minimal 3 kali. Ya, minimal 3 kali. Ya, berikutnya hadis yang kedua ya, terkait dengan doa antara dua sujud ini. Doa minta ampunan saat duduk antara dua sujud, hukumnya sunnah tadi sama. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas, doa duduk antara dua sujud yang dibaca oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayat yang kedua ini adalah Rabbi wafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Syekh ya, Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan. Apa artinya? Rabbi ghfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah hamba. Ampunilah aku. Ya, warhamni, rahmati aku, rahmati hamba. Wajburni, cukupkanlah aku. Ya, cukupkanlah hamba. Warfa'ni, tinggikanlah derajat hamba, derajatku. Warzuqni, berilah rezeki kepadaku, kepada hamba. Wahdini, dan petunjuk untukku. Ya, berilah rezeki dan petunjuk untukku, untuk hamba. Subhanallah. Pada posisi antara dua sujud, dua kemuliaan itu, kita dibimbing untuk menyampaikan permintaan kepada Allah, minta ampunan, minta rahmat, minta dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kelemahan dan kekurangan yang selama ini dominan dalam kehidupan kita, bahkan kezaliman-kezaliman kita, masih dibimbing untuk berani meminta kepada Allah agar kita dicukupi. Dijabar kekurangan-kekurangan kita ini oleh Allah dan diberikan kecukupan berangkat dari rahmat serta fadl Allah Subhanahu wa ta'ala. Warfa'ni, dan kita minta diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini permintaan yang benar. Jangan minta diangkat oleh siapapun selain meminta diangkat dan ditinggikan oleh Allah. Warzuqni, dan minta tambahan rizki atau diberikan kecukupan rizki, bahkan berlimpah rizki untuk digunakan berdasarkan petunjuk Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan dipungkasi dengan kalimat yang lebih umum, wahdini, berikan hamba hidayah. Ya, termasuk hidayah tentang bagaimana kita menjadi orang yang terus diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dicukupi oleh Allah, ditinggikan oleh Allah, dan terus mengalir rezekinya kepada kita. Ya. Tidak wajib. Ini B, ya, tadi A. Tidak wajib membaca doa minta ampun. Maka tadi posisinya yang disepakati oleh para jumhur, mayoritas ulama adalah bahwa hukumnya sunnah. Di sini ditegaskan tidak wajib membaca doa minta ampunan. Ya, tetapi kebutuhan kita yang dalam tanda petik mewajibkan kita untuk memilih ya, bahwa mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Artinya bahwa andai ditinggal membaca itu, tetap sah salatnya. Hanya pada posisi kita bukan sekedar mengejar kepada sah atau tidak sahnya. Di situ ada kebaikan besar yang kita ingin dapatkan. Dan Allah akan memberikan itu manakala dan apalagi kita memintanya pada saat posisi salat dan ada pada posisi duduk di antara dua sujud.
Ya, tidak wajib membaca doa minta ampun karena Nabi SAW tidak mengajarkannya kepada orang yang buruk sholatnya tadi. Nggak masuk dalam, ya, dicantumkan di sana. Ya, sementara disuruh duduk di antara dua sujud, tetapi tidak diperintahkan untuk membaca doa minta ampunan. Dan tidak boleh menunda penjelasan saat sedang dibutuhkan. Artinya, kalau statusnya doa meminta ampunan itu wajib, Nabi pasti akan menjelaskan kepada yang bersangkutan. Karena tadi beliau sedang menjelaskan adalah sah dan tidak sahnya salat. C, kalau saja hukumnya wajib, maka tentulah ia tidak gugur hanya karena lupa, seperti rukun yang lain. Ya, artinya bahwa dimungkinkan seseorang meninggalkan doa ketika duduk di antara dua sujud, ya, secara lupa, ya, tidak membacanya, bukan sengaja tidak membaca karena menganggapnya sekedar sebagai sebuah sunnah, tapi lupa. Maka ternyata salat tidak batal karena itu. Ya. Artinya kalau, ya, ada kewajiban, tentunya kewajiban itu tidak gugur. Ya. Apalagi sebagai sebuah rukun, ya, yang diwajibkan, maka harus dikerjakan. Ketika tidak dikerjakan, maka rakaat itu tidak sah, atau bahkan seluruh salatnya tidak sah. Berikutnya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bahasan yang kedua tentang at-tahiyyah. Ya, tentang at-tahiyyah. Dan saya berharap mudah-mudahan terkait dengan sunnah Nabi, ya, ajaran Nabi, contoh dari Nabi terkait dengan kesempurnaan salat kita tadi antara dua sujud ada duduk. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kepahaman dalam urusan ini dan diberikan kemudahan untuk mengamalkannya, bahkan lebih sempurna manakala Allah memudahkan kita untuk mengajarkan ini kepada orang lain. Baik, kita memasuki kepada sub yang kedua, at-tahiyyah. Terkait dengan hal ini ada dua hal yang kita akan bahas, atau tiga. Yang pertama adalah tentang sifat duduk at-tahiyyah. Ya, sifat duduk at-tahiyyah. Terkait dengan ini, kita mendapatkan kesimpulan berikut. Sifat duduk at-tahiyyah, ya, di situ ada dua gambar tentang tahiyat awal dan tentang tahiyat akhir. Duduk saat salat termasuk tahiyat, ya. Duduk saat salat, ya. Jadi diantaranya adalah duduk antara dua sujud. Duduk saat salat termasuk tahiyat awal adalah duduk iftirash. Ya, duduk iftirash. Itu gambar yang sebelah kiri. Ya, yang di angka 11 itu. Ya, gambar sebelah kiri. Yaitu duduk iftirash itu kaki kiri diduduki, ya, ditidurkan, dibengkokkan, kemudian diduduki, dan kaki kanan ditegakkan. Ya, ini namanya duduk iftirash. Duduk saat salat itu seperti itu. Ya, kecuali pada tasyahud akhir. Kecuali pada tahiyat akhir. Maka terkait dengan tahiyat akhir atau tasyahud akhir, duduk tahiyat akhir adalah duduk tawarruk. Seperti apa duduk tawarruk itu? Duduk di lantai. Jadi pantat kita menduduki lantai, kaki kiri kita dimasukkan, dikeluarkan dari sisi kanan melalui bawah kaki kanan. Dan telapak kaki kanan berdiri. Ini disebut dengan duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk. Dan kemudian yang ketiga adalah tumakninah. Ya, secara keseluruhan, salat itu haruslah kita kerjakan dengan tumakninah. Dengan penuh ketenangan, dengan penuh kekhusyukan. Ya, terkait dengan ini, kita bisa mendapatkan penjelasan berikutnya. Berikut ini terkait dengan sifat duduk dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلَيْهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk setelah melakukan 2 rakaat pertama, ingatnya berarti pada tahiyat, ya, tahiyat awal,
Maka yang beliau lakukan adalah kaki kiri diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Seperti gambar yang pertama itu. Ya. Dikatakan, فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلَيْهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى. Sedangkan وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ, ya, al-akhirah, sedangkan ketika duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, kaki kiri dimajukan, ya, dikeluarkan dari kanan, wa nasabal ukhra, dan kaki yang lain, yang kaki kanan ditegakkan, dinasobkan, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan duduk di lantai tempat dia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, ini terkait dengan penjelasan tentang sifat duduk pada hadis yang pertama. Dalam hadis yang kedua, ya, dalam kitab Sunan, hadis Abu Humaid As-Sa'idi, "Idza kana fi rak'ataini allataini tanqadi fihi as-shalah." Dikatakan apabila beliau ada pada dua rakaat terakhir, ya, setelah dua rakaat terakhir di mana salat akan berakhir, akan salam, akhara rijlahul yusra wa qa'ada ala syakkihi, ya, mutawarrikan summa sallam. Jika telah pada dua rakaat yang merupakan rakaat terakhir terdapat salam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kaki kirinya melalui bawah kaki kanan dan beliau duduk di lantai secara tawarruk. Kemudian beliau salam. Ya, ini di antara penjelasan yang cukup rinci, cukup detail tentang sifat dan tata cara duduknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat yang kedua, tahiyat akhir. Okay. Baik, kita memasuki bagian kedua dari tahiyat adalah tentang doa saat duduk at-tahiyat. Ya, doa saat duduk at-tahiyat. Perhatikan, bacaan tasyahud awal dan akhir itu posisinya sama. Ya, bacaan tasyahud, bagian yang sama dari tasyahud, bacaan tasyahud, baik awal maupun akhir. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud atau sering disebut dengan Ibnu Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud, ya, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, qulu, bacalah, at-tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Rawahul Bukhari wa Muslim. Iya. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bacalah, segala penghormatan hanya milik Allah. Semua penghormatan hanyalah milik Allah. Juga segala pengagungan dan kebaikan. Ya, Masya Allah. Apapun bentuk penghormatan, apapun pengagungan, apapun kebaikan, semuanya milik Allah semata. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada engkau, wahai Nabi. Ya, penegasan, semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada engkau, wahai Nabi. Dan juga rahmat dan berkahnya. Dan juga semoga kesejahteraan berlimpah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Perhatikan,
Setelah tadi menyanjung, memuji, menegaskan untuk Allah Subhanahu wa taala haknya, penghormatan, pengagungan, kebaikan hanya milik Allah saja. Kemudian mengucapkan ya salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah memberikan kesejahteraan kepada beliau dan juga rahmat serta keberkahan, maka kemudian berpindah melanjutkan menyempurnakan dan juga semoga kesejahteraan terlimpah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi tidak ada ilah, ya, zat yang berhak diibadai dengan benar, yang berhak disembah dan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Perhatikan teman-teman, ini penggalan doa. Apa keutamaan doa ini? Kata Rasulullah, karena apabila kalian melakukan seperti itu, membaca doa ini, maka berarti kalian telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba Allah yang saleh, yang ada di langit dan ada di bumi. Entah itu manusia, entah itu jin, entah itu malaikat, semua ya kita doakan untuk mereka semuanya. Ya, kita ucapkan salam kepada mereka semuanya yang saleh. Maka kalau ditanya berapa jumlah mereka, tentunya tak terbatas. Hanya Allah yang tahu. Dan ketika itu sebagai sebuah kebaikan, seberapa kebaikan yang kita dapatkan melalui doa pada tahiyat ini. Tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan akan memberikannya kepada kita semuanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Ya, ada dalam kitab sahih keduanya. Ya, teman-teman sekalian, inilah sebuah karunia yang luar biasa di dalam salat kita. Ternyata bukan hanya doa untuk diri sendiri, tetapi juga menjangkau selain kepada Allah, ya untuk Nabi, bahkan kepada seluruh makhluk yang saleh, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya, kita perhatikan pada slide berikutnya terkait dengan doa at-tahiyat ini, an Ibni Abbas annahu qala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah dahulu, yu'allimuna, mengajarkan kepada kami at-tasyahhud, yaitu bacaan tahiyat, bacaan tasyahud. Kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Seperti apa Nabi mengajarkan doa tasyahud kepada kita, itu persis seperti beliau mengajarkan satu surat dari Al-Qur'anul Karim. Tidak boleh tercecer satu huruf pun. Memanjangkan yang mesti dipanjangkan, memendekkan yang mesti dipendekkan. Ya, tidak berlebih dan tidak kurang. Fakana yaqul, maka di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kami, kata Ibnu Abbas, at-tahiyyatu al-mubarakat, as-salawatu at-tayyibatu lillah. Tahiyat al-mubarakat dan salawat at-tayyibat hanya milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan, kesejahteraan diberikan oleh Allah kepadamu, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keberkahannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, dan semoga keselamatan juga dan kesejahteraan diberikan oleh Allah kepada kita semuanya dan kepada hamba-hambanya yang saleh, baik yang ada di langit maupun di bumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Muhammadan Rasulullah. Ya, dan subhanallah teman-teman sekalian, sekali lagi ini redaksi kedua yang bisa kita baca baik pada tahiyat pertama maupun pada tahiyat yang kedua. Iya. Kita dapatkan pada tahiyat yang kedua, tahiyat akhir. Ya, dikatakan bacaan salawat yang bisa dibaca setelah membaca salah satu ya dari tasyahud awal di atas, kita bisa membaca salawat atau redaksi salawat yang diajarkan oleh Nabi sebagai berikut. Tentunya redaksi salawat ada cukup banyak. Ya.
yang dinyatakan sahih oleh para ulama. Nah, di antara redaksi salawat yang dinyatakan sahih oleh para ulama dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim adalah sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, sekali lagi teman-teman sekalian, ini bacaan salawat yang bisa dibaca setelah membaca salah satu dari tasyahud awal di atas. Ini dibaca pada tahiyat awal maupun tahiyat yang kedua. Ya, ditambahkan dengan bacaan salawat atas baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan redaksi yang dibenarkan. Berikutnya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada bacaan tambahan setelah tahiyat. Tahiyat awal, tahiyat tsani tadi itu, dan kemudian salawat disunahkan untuk membaca doa setelah itu. Ya, lalu ditambah dengan doa meminta perlindungan dari 4 perkara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwad billahi min arba." Ketika kalian selesai membaca bacaan ya, doa tasyahud ya, akhir, ini secara khusus pada tasyahud akhir, bukan tasyahud awal, disunahkan untuk membaca doa tambahan. Idza fariga ahadukum min at-tasyahhudil akhir, ketika seorang di antara kalian selesai dari membaca doa tasyahud akhir, falyata'awwad billahi min arba. Hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. 1, min adabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Wa min adabil qabri, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan diselamatkan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri masihid dajjal, dan minta diselamatkan dari kejahatan, dari keburukan dajjal. 4 hal ini kita disunahkan untuk kita baca ya, meminta perlindungan dari 4 hal. Ini semuanya keburukan. Dan kita berpotensi diselamatkan oleh Allah dari 4 keburukan ini, 4-empatnya. Dan untuk itu bukan hanya menunggu, kita disuruh menjemput keselamatan dari 4 hal ini melalui tambahan doa setelah selesai membaca doa tasyahud ya, di rakaat ya, di tasyahud yang kedua, tasyahud akhir. Ya. Dan doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat lain, yaitu berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa syarril masihid dajjal. Rawahu Muslim. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masihid Dajjal. Ya, redaksi ini langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, dibaca selesai membaca doa tahiyat tadi pada rakaat yang terakhir, pada tahiyat akhir, dan sebelum salam. Ya, diajarkan meminta perlindungan dari 4 hal ini. Dan bahkan ada redaksi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tadi hadis yang pertama hanya diserukan untuk meminta perlindungan dari 4, tetapi tidak ada redaksi ya, permintaan perlindungannya. Nah, hanya di riwayat yang kedua ini, dalam hadis riwayat Imam Muslim, diajarkan bagaimana meredaksikan 4 permintaan perlindungan itu, ya, 4 ya, minta perlindungan dari 4 keburukan dari 4 hal ini dengan sebuah redaksi yang maksur ya, dan bahkan sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya,
teman-teman sekalian, setelah itu berdoa dengan doa apa saja yang diinginkan. Dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyata'awwadhu billahi min arba' min adabi jahannam wa adabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal thumma yad'u li nafsihi bima badalahu." Ketika kalian sudah tasyahud, membaca doa tasyahud akhir, maka hendaklah kalian minta perlindungan dari 4 hal. Dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan keburukan Masih Dajjal. Kata Rasulullah, kemudian hendaklah setiap orang meminta, berdoa kepada Allah untuk dirinya, untuk kebaikan dirinya, untuk keselamatan dirinya. Ya, dengan doa apapun yang dia senang untuk menyampaikannya kepada Allah. Artinya diberikan keleluasaan, diberikan kebebasan bahwa sebelum dia salam dikasih kesempatan, dan ini sebuah momen yang diijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah serangkaian amalan salat dari takbir dan tinggal salam saja ya. Sebelum salam kita dikasih kesempatan untuk setelah meminta perlindungan dari 4 hal, kita berdoa lagi kepada Allah apapun yang kita suka untuk diberikan oleh Allah di dunia maupun di akhirat, atau keselamatan yang kita inginkan dunia maupun di akhirat. Hanya di sini para ulama memberikan catatan. Apa catatannya? Hendaklah dengan bahasa Arab. Ya, hendaklah meminta itu, ya, permintaan tambahan itu dengan bahasa Arab. Atau yang lebih baik adalah dengan doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Artinya ada asarnya. Ini lebih afdal, ya, ini lebih baik. Doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis begitu banyak yang bisa diamalkan. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan kita menyampaikan apa yang kita susun sendiri. Hanya tadi dipersyaratkan oleh para ulama haruslah dengan bahasa Arab. Iya. Dan inilah alasan berdoanya dengan bahasa Arab dikatakan oleh salah seorang ulama Syafi'iyah, Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah. Dikatakan oleh beliau, fa innal khilafal madhkur mahalluhu fil ma'sur. Amma ghairul ma'sur bi an ikhtara du'a aw dzikran bil ajamiyyah fi salati fala yajuz kama naqalahu ar-Rafi'i anil imam tasrihan fil ula waqtasar alaiha fil rawdah wa isyaran fi thaniyati wa tabtulu bihi salatuhu. Iya, dikatakan bahwa khilaf di sini terkait doa yang maksur. Ya, dengan bahasa Arab tadi itu, bahwa kemudian dia mengarang sendiri dan membacanya dengan bahasa bukan Arab, ya, bukan dengan bahasa Arab, maka itu tidak boleh. Bahkan dikatakan sebagai salatnya batil. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita akan sambung pada pembahasan nanti yang terakhir, yaitu tentang salam dan zikir serta doa setelah salat. Insya Allah. Semoga dimudahkan oleh Allah, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.